Dunia telah mengalami banyak sekali perkembangan terutama di bidang teknologi informasi. Banyak sekali penemuan-penemuan para ilmuwan yang mendukung adanya kemajuan teknologi dan informasi tersebut. Dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi, digitalisasi terus digalakkan. Banyak sekali data-data penting di berbagai negara yang harus dikelola dan diolah. Pengolahan data ini dapat dipelajari melalui statistika. Menurut Sujana 2001, arti statistika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan fakta, pengolahan serta penganalisis, penarikan kesimpulan, penyajian dan publikasi dari data-data yang berbentuk angka. Dalam mempelajari statistika akan berkaitan erat dengan populasi dan sampel. Populasi merujuk pada keseluruhan individu, objek, atau elemen yang memiliki karakteristik yang sama. Sedangkan sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk dijadikan objek penelitian. Statistika mencakup dua konsep penting, yaitu statistika deskriptif dan juga statistika inferensial. Kali ini kita akan membahas statistika inferensial yang mencakup estimasi dan juga uji hipotesis. Estimasi merupakan teknik yang digunakan untuk membuat perkiraan atau prediksi tentang parameter suatu populasi berdasarkan data sampel. Estimasi dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada estimasi titik, estimasi interval, estimasi rata-rata, dan juga estimasi proporsi. Adapun uji hipotesis yang bertujuan untuk menentukan apakah bukti yang diperoleh dari data cukup untuk menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif atau sebaliknya. Langkah uji hipotesis yang pertama menentukan H0 dan H alternatif, selanjutnya menentukan batas kritis, lalu menentukan nilai hitung, dan juga membuat kesimpulan. Selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan RStudio. Kali ini kita akan melakukan estimasi terlebih dahulu. Tadi sudah dijelaskan ada berbagai jenis estimasi dan kita akan mencoba estimasi titik saja. Ada soal, carilah estimasi titik rataan dari tinggi badan mahasiswa yang telah disurvei. Tersebut kita dapat ambil dari RStudio-nya langsung, yaitu di bagian Tools Package, lalu kita scroll bagian Mass. Nah, di dalam Mass ini memuat banyak sekali data. Yang kita akan ambil adalah data survei. Nah, di dalam survei ini banyak sekali data. Data ini diambil dari salah satu universitas dengan mahasiswanya yang telah didata. Ada jenis kelamin hingga umur mahasiswa. Pertama, kita harus mendownload Mass dulu dari library. Dari sistem library, kita centang bagian Mass, lalu kita install. Jika sudah terinstall, nanti akan muncul ke dalam user library. Di dalam user library sudah terdapat Mass, menandakan Mass ini sudah terinstall. Langkah awal kita centang bagian Mass di dalam user library, hingga muncul codingan library dalam kurung Mass. Selanjutnya, kita akan melihat dulu di dalam survei ini ada data apa saja dengan mengkodingkan help survey, lalu enter. Kita akan dibawa ke laman yang tadi. Di sini kita akan mengambil bagian tinggi badan. Kita munculkan dulu angkanya itu ada berapa aja sih dengan cara mengkodingkan head survey. Lalu enter. Nah, data-datanya sudah bisa kita lihat angka-angkanya. Karena kita akan mengambil hanya bagian height aja, kita tambahkan codingan, yaitu dengan adanya dolar, yaitu untuk memisahkan, karena kita akan mengambil satu kolom saja dengan codingan yaitu height survei dolar. Oke, kita enter. Nah, di dalam environment sudah ada nilainya, lalu kita akan codingkan juga dengan mengkodingkan height survey. Di sini sudah terdapat banyak data memuat tingginya. Ada NA itu apa? NA itu not available, jadi ada data yang tidak tersedia, sedangkan kita akan menggunakan data yang tersedia saja. Jadi kita akan menyingkirkan yang data not available-nya.
Langkah awal untuk menyingkirkan data tersebut, kita cari dulu jumlah data yang not available itu ada berapa. Dengan cara sum is.na dalam kurung height.survey. Kita enter. Nah, jadi banyak data yang not available. Dari 237 data, ada 28 data yang tidak tersedia. Dan data ini kita tidak akan masukkan ke dalam rata-rata yang akan kita cari. Dan rumus mencari rata-rata untuk tidak mengikutkan data tersebut adalah height survey, yang not available tidak diikutkan, dan hanya data yang true atau data yang benar ya. Ketemulah hasil 172,3809 yang merupakan hasil dari estimasi titik rataan dari data tersebut adalah 172,3809. Selanjutnya kita akan beralih ke uji hipotesis. Kali ini kita akan melakukan uji rataan single tail variasi populasi yang diketahui. Dengan soal yaitu pabrik Philips mengklaim bahwa rataan umur bohlam lampu ada pada lebih dari 10 jam. Dan sebuah sampel yang terdiri dari 30 bohlam menunjukkan bahwa rataan umur ternyata berkisar pada 9.900 jam. Diketahui standar deviasi populasi adalah 120 jam dengan tingkat signifikasi 5%. Lalu kita akan membuktikan apakah kita dapat menolak dari klaim pabrik tersebut yang mengklaim bahwa 10.000 jam atau tidak. Nah, diketahui tes statistik X barnya 9.900, mu 0-nya 10.000, sigma atau standar deviasinya ada 120, n-nya 30, dan kita akan mencari nilai Z. Pada critical value, diketahui alfanya adalah 5% atau dituliskan 0,05 jika dikodingkan adalah 0,05 seperti itu. Lalu kenapa di sini ada minus Z alpha? Karena kita menggunakan single tail, jadi kita hanya butuh nilai di bagian kiri saja. Maka dari itu nilai Z alpha akan minus Z alpha. Selanjutnya, kita masukkan data-data yang sudah kita peroleh tadi ke dalam RStudio. Kemudian kita akan mencari nilai Z dengan rumus X bar dikurangi mu 0 garing sigma garing SQRT dalam kurung N. Selanjutnya kita langsung enter aja. Nah, setelah kita enter akan muncul nilai Z di dalam environment di value-nya ini, dan nilai Z yang kita dapatkan adalah minus 4,56 sekian. Kita akan mencari critical value dengan cara yang sama, kita masukkan langsung data-data yang kita peroleh. Nah, di sini sudah masuk value-nya alpha itu 0,05. Selanjutnya kita mencari Z alpha. Nah, Z alpha ini diperoleh dengan rumus Q norm 1 min alpha. Nah, itu kita enter. Di sini sudah muncul Z alfanya itu 1,644 sekian. Karena di sebelah kiri maka nilai Z alfanya negatif, maka kita tuliskan negatif Z alpha. Lalu kita enter. Nah, kita sudah menemukan nilai Z alfanya itu min 1,644 sekian, dan nilai Z uji Z-nya adalah minus 4. Dari data yang sudah kita dapatkan dari RStudio, bisa disimpulkan bahwa karena nilai dari Z kurang dari Z alpha atau nilai tes statistik kurang dari critical value, maka tolak klaim pabrik yang menyatakan bahwa umur hidup bohlam lebih dari 10.000 jam. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Anissa Eka Zakia, biasa dipanggil Zakia. Aku dari Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Angkatan 2023. Video ini dibuat untuk menambah pengetahuan kita terkait statistika dan juga sebagai tugas ujian akhir semester statistika pertanian.